2 tahun lebih Indonesia memiliki tantangan yaitu pandemi COVID-19. Pandemi memiliki dampak sekunder yang sangat luas terhadap 80 juta anak di Indonesia. Adapun dampaknya seperti pendidikan jutaan anak dan remaja terganggu. Akses layanan kesehatan juga terganggu, gizi, dan dampak lainnya. Masa remaja merupakan puncak perkembangan emosi yang tinggi, baik itu pertumbuhan fisik, terutama organ-organ seksual, yang mempengaruhi berkembangnya emosi atau perasaan-perasaan dan dorongan baru yang dialami remaja sebelumnya. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai dampak pandemi bagi pembelajaran daring terhadap perkembangan emosi remaja. Saya di sini akan membahas tentang dampak pembelajaran daring bagi perkembangan emosi remaja. Sebelum itu, kita harus mengetahui lebih dahulu apa yang disebut dengan emosi. Emosi ialah suatu reaksi terhadap situasi tertentu yang kita rasakan dan kita ungkapkan. Emosi juga memiliki banyak bentuk, yaitu satu, bentuk marah, yang kedua ada dalam bentuk kesedihan, yang ketiga ada rasa takut, yang keempat ada kenikmatan, yang kelima ada cinta, yang keenam ada jengkel, yang ketujuh ada emosi terkejut, dan yang terakhir ialah emosi malu. Nah, sekarang saya akan mengulas tentang dampak pandemi bagi pembelajaran daring terhadap perkembangan emosi remaja. Seperti yang kita ketahui, selama pandemi kini berlangsung, seluruh kegiatan belajar tatap muka ditiadakan di setiap sekolah. Semua proses belajar mengajar dilakukan hanya menggunakan gadget dan secara tatap maya ataupun virtual. Awalnya, proses pembelajaran daring atau virtual ini bertujuan agar setiap anak tidak ketinggalan belajar dan juga masih mendapatkan ilmu yang seharusnya mereka dapatkan secara langsung. Namun, ternyata seiring berjalannya waktu, dampak dari adanya proses pembelajaran daring ini menyebabkan setiap anak remaja justru semakin sepele terhadap pembelajaran yang didapatnya melalui tatap maya. Berikut ialah beberapa dampak pembelajaran daring terhadap perkembangan emosi remaja. Yang pertama, banyak remaja yang malah memilih untuk fokus pada permainan yang ada pada gadgetnya. Yang kedua, mereka juga kehilangan dunia bermainnya secara langsung. Dan yang ketiga, anak remaja masa kini sudah tidak peduli lagi dengan dunia luar yang ia miliki. Ketiga dampak tersebut membuat perkembangan emosi pada remaja terganggu. Para remaja kehilangan waktu main bersama. Mereka juga akan mudah merasakan bosan ketika berhadapan dengan yang lain seperti berjumpa dengan teman tanpa memainkan gadgetnya. Bahkan, hal itu juga menyebabkan para remaja semakin tidak mampu menempatkan diri dalam lingkungan sosial dan juga bersosialisasi dengan banyak orang. Dari ilustrasi yang telah disampaikan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa efek pembelajaran daring pada peserta didik khususnya pada remaja, apalagi di saat masa pandemi seperti sekarang ini, sangat mempengaruhi permasalahan emosional remaja. Seperti banyaknya remaja yang menjadi uring-uringan, dengan sifat bosan dan duduk diam terus-menerus menghadap komputer dengan kegiatan yang monoton, belum lagi banyaknya tugas-tugas dari guru yang harus dikerjakan setiap harinya. Sehingga mereka menjadi frustasi, stres, sedih, dan munculnya perasaan emosional yang lain. Mereka tidak bisa bermain dan bertemu seperti biasa dengan teman mereka. Sehingga waktu bermain dan refreshing pun tidak ada lagi bagi mereka. Hal ini membuat emosi mereka menjadi tidak stabil dan tidak seimbang. Permasalahan emosional remaja di saat seperti ini sebaiknya dicari jalan keluarnya, terutama bagi orang tua yang memiliki anak remaja dan mengetahui tentang keadaan anaknya. Orang tua sebaiknya mengajak remaja melakukan deep talk atau berbicara dari hati ke hati, rutin pada setiap malamnya, menanyai tentang kegiatan kesehariannya. Apa yang menjadi ganjalan atau unek-unek di dalam hati mereka. Dengan remaja mencurahkan isi hati mereka kepada orang tuanya, maka ia akan lebih lega dan plong. Begitu pula dengan orang tua yang dapat membantu mencari solusi, memberikan motivasi dan energi positif kepada remaja.
Demikianlah video pembelajaran mengenai perkembangan emosi remaja. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like, comment, and share.